sekarang kita lanjutkan untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6 di sini kita lihat bahwa sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang ditentukan pada grafik gaya terhadap waktu di bawah ini. Perubahan momentum dari benda tersebut pada T sama dengan 1 dan T sama dengan 5. Oh, ini sedikit revisi ya. Begini di sini bukan dan tapi sampai. Oke, sorry. Nah, di sini adalah perubahan momentum benda tersebut dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perubahan momentum. Ingat kemarin perubahan momentum tidak lain tidak bukan juga disebut sebagai impuls. Nah, untuk menghitung impuls paling mudah adalah F kali T. Nah, tapi di sini ada tanda bintangnya nih. F kali T ini hanya berlaku ketika F-nya adalah konstan. Dan kalau kita lihat di grafik, F-nya di sini konstan atau tidak? Tidak, ternyata di sini ada perubahan. Maka untuk F kali T ini untuk soal nomor 6 ini dia tidak berlaku. Terus bagaimana cara mudahnya? Nah, cara mudahnya kalau kita sudah diberikan grafik F terhadap T seperti ini, untuk menghitung perubahan momentum atau impuls ini adalah dengan mencari luas di bawah grafik. Sederhana saja. Jadi di sini langsung saja bisa kita cari luas di bawah grafik. Kita bagi menjadi dua bagian ya. Ketika F-nya konstan, luas pertama, dan ketika F-nya sudah mulai berkurang, maka di sini untuk luasan yang pertama, impuls yang pertama adalah luasnya di sini adalah gaya dikali delta T. Gayanya adalah 6 dan delta T-nya adalah 1. Maka di sini sama dengan 6 kg meter per sekon. Tapi untuk yang luasan kedua, di sini dia adalah luas segitiga. Untuk luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? Dari 2 sampai 5 adalah 3 dan tingginya adalah 6. Maka di sini bisa disederhanakan dulu ya. 2 dan 6 bisa disederhanakan, maka tinggal 3, sehingga 3 kali 3 sama dengan 9 kg meter per sekon. Sehingga untuk perubahan momentum totalnya adalah impuls 1 ditambah impuls 2 sama dengan 6 ditambah 9 sama dengan 15 kg meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Jadi di sini kalau kita diberikan grafik F terhadap T, untuk mencari impuls atau perubahan momentum yang paling mudah adalah dengan mencari luas di bawah grafiknya. Seperti itu. Kita harus kreatif untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh soalnya. Oke, untuk nomor 6 sudah cukup jelas. Oke, kita lanjutkan dengan untuk yang nomor 7 sekarang. Soalnya singkat nih kayaknya. Mana yang bukan merupakan vektor? Wah, sederhana ini. Kita harus ingat bahwa besaran itu ada dua jenis. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Apa yang membedakan skalar dan vektor? Nah, kalau untuk besaran skalar dia hanya punya besar. Dan kalau untuk vektor, selain dia punya besar, dia punya arah. Masa gak hafal sih untuk ini? Nah, mana yang bukan merupakan vektor? Nah, di sini jawabannya benar adalah yang A, bahwa energi kinetik merupakan besaran skalar. Ingat, semua energi adalah besaran skalar. Nah, kalau untuk yang B ini kita cek gaya. Nah, kalau kita berbicara gaya kan sebuah benda ditarik ke arah kanan, ditarik ke arah kiri, beratnya ke bawah, gaya normal tegak lurus permukaan. Untuk gaya itu selalu punya arah. Kalau berpindah juga seperti itu. Contohnya kalau mungkin di dalam kelas saya memindahkan meja guru ke belakang kelas. Nah, perpindahan atau mungkin saya memindahkan meja guru keluar kelas. Kalau yang namanya berpindah itu juga punya arah semua. Seperti itu. Kemana pindahnya? Tidak serta-merta meja guru berpindah 3 meter. Kemana pindahnya?
entah ke kelas lain, entah ke tempat sampah atau bagaimana. Nah, seperti itu kan ya. Kalau untuk perpindahan itu punya arah. Kalau kecepatan, nah mungkin di sini banyak yang bingung. Kecepatan kok punya arah? Iya, mungkin di sini karena kebiasaan sehari-hari, kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, kalau untuk yang skalar dia adalah kelajuan. Nah, di sini kalau kecepatan sebenarnya itu memang harus berbicarakan arah. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari mungkin cukup jarang ya, seperti itu. Nah, kalau untuk momentum dia juga merupakan besaran vektor karena benda yang bergerak ke kanan dan benda yang bergerak ke kiri memiliki momentum yang berbeda walaupun laju dan masanya adalah sama, tapi arahnya berbeda. Oke, untuk nomor 7, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan untuk nomor 8. Untuk nomor 8 di sini kita lihat bahwa sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Oh, berarti ada pohon kelapa. Dan ada buah kelapa yang jatuh. Ketika jatuh, kelapa tersebut tepat mengenai per yang berdiri vertikal. Oh, di sini di bawahnya di sini ada per yang tepat berdiri vertikal. Enggak tahu nih, enggak gimana mau bisa seperti itu ya, mungkin untuk soal aja lah. Nah, ketika ditumbuk oleh kelapa tersebut, per tersebut terkompresi sejauh 10 cm. Oh, ternyata ketika kelapa mengenai pernya dia berubah panjangnya. Perubahannya delta X-nya di sini sebesar berapa? 10 cm. Oke, jika konstanta pegas tersebut adalah 20.000 Newton per meter dan massa kelapa adalah 2 kg, ketinggian awal kelapa adalah, nah artinya di sini adalah kita berurusan dengan perubahan energi. Awalnya dia punya energi apa nih? Karena dia dari ketinggian, berarti awalnya dia punya energi potensial sebesar berapa? Sebesar mGh. Tapi kemudian dia bagaimana? Dia mengkompresi pegas, maka dia menjadi energi potensial pegas sebesar setengah kx kuadrat. Maka untuk mencari ketinggian awal bisa dari berapa sih besar energi potensial yang dimiliki oleh pegas, atau mungkin untuk lebih cepatnya langsung saja kita samakan keduanya sehingga besarnya mGh sama dengan setengah kx kuadrat, maka nilai H sama dengan setengah kx kuadrat per m kali G. Tinggal dimasukkan aja nih nilainya. Maka setengah nilai K-nya adalah 20.000, nilai X-nya adalah 10 cm. Ingat karena di sini Newton per meter, maka cm harus dirubah menjadi meter. 0,1 kuadrat dibagi dengan massa kelapa tersebut adalah 2 dan nilai G adalah 10. Nah, dari sini ada yang bisa disederhanakan enggak nih? Ada dong. Kita lihat, oh 20.000 bisa dibagi 2. Bisa, 20.000 bagi 2 adalah 10.000. 10.000 lagi dibagi dengan 2 tinggal 5.000. Oke, dibagi dengan 10 boleh nggak? Boleh dong. Nah, maka di sini tinggal 500. Maka sekarang persamaan kita tinggal bawa H sama dengan 500 dikali 0,1 kuadrat adalah 0,01. 500 kali 0,01 adalah sama dengan 5 meter. Maka jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang B, bahwa ketinggian awal kelapa adalah 5 meter. Jadi di sini konsepnya adalah dia awalnya merupakan energi potensial dirubah menjadi energi potensial pegas karena dia bisa mengkompresi pegas. Dari mana sih? Dia dari jatuhnya si kelapa itu. Seperti itu. Bahasa panjang-panjang ya, kita langsung pakai cara yang sederhana saja. Bagaimana untuk nomor 6? Sudah cukup. Untuk nomor 8 sudah cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sini kita lihat air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar adalah 40 meter per sekon, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil sebesar. Nah, di sini dari soalnya sudah kelihatan kan ya, ada air yang mengalir. Artinya kita di sini membahas tentang fluida
dinamis. Dan di sini ternyata pipa dengan diameter berbeda. Kalau kita gambarkan pipa diameter berbeda, awalnya besar menjadi kecil. Di sini dia diameternya katakanlah 1, kalau di sini dia diameternya adalah yang besar, dia perbandingan lebih besar. Nah, di sini katakanlah diameternya 2, di sini diameternya adalah 1. Dan di sini awalnya dia V-nya sama dengan 40 meter per sekon, dan yang ditanyakan di sini V aksennya adalah berapa. Nah, ingat kalau yang seperti ini, kalau kita gambarkan di sini ada air yang mengalir, maka berapapun air yang mengalir di sisi yang besar ini harus mengalir di sisi yang kecil. Artinya apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar, atau lebih seringnya kita menggunakan hukum kontinuitas bahwa debit masuk sama dengan debit keluar. Tapi karena di sini tidak ada percabangan, maka kita hanya berurusan dengan perubahan diameter. Ingat, kalau kita punya sebuah penampang yang berbentuk lingkaran dan diameter, maka luasnya bisa dicarikan ya, bahwa luas penampang sama dengan adalah 1/4 pi diameter kuadrat. Nah, kalau untuk debit, selain kita bisa dengan mencari volume per waktu, untuk debit bisa dicari dengan luas dikali kecepatan. Dan ini juga luas aksen dikali kecepatan aksen. Maka di sini katakanlah dia diameternya 2, maka luasnya adalah 1/4 pi 2 kuadrat, dan kecepatannya adalah 40. Dan di sini adalah 1/4 pi dikali diameternya adalah 1. Untuk memudahkan kita aja V aksen. Maka di sini bisa disederhanakan kan ya, bahwa 1/4 pi-nya ada di kedua ruas. Selesai kan? Oke, berarti nilai V aksen sama dengan 2 kuadrat berapa? Adalah 4. 4 dikali 40 sama dengan 160 meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ingat, kalau kita berhubungan dengan fluida dinamis, kalau ada yang mengalir dari satu pipa ke pipa lain, maka akan berlaku hukum kontinuitas, bahwa apa yang masuk harus keluar. Seperti itu. Bagaimana untuk nomor 9? Sudah cukup jelas? Oke, kita lanjutkan dengan nomor 10 sekarang. Kita lihat di sini, seutas dawai panjangnya 90 cm bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi 300 Hz. Wow, ternyata di sini ada sebuah dawai yang panjangnya adalah berapa? 90 cm, dan dia bergetar dengan nada atas pertama. Ingat, kalau sebuah dawai bergetar, dia bisa memiliki beberapa jenis getaran kan ya. Yang dasar dia disebut sebagai nada dasar, yang terbentuk adalah 2 simpul dan 1 perut. Ini untuk nada dasar, di mana di sini panjang gelombangnya adalah 2L, atau lebih seringnya L sama dengan setengah lambda. Sedangkan kalau untuk nada atas pertama yang terbentuk adalah seperti ini. Dia terbentuk 3 simpul dan 2 perut. Maka untuk nada atas pertama, panjang gelombang sama dengan L. Oh, ternyata di sini sudah bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan soal nomor 10. Di sini diketahui bahwa panjang gelombang sama dengan L, sehingga panjang gelombang yang dimiliki dawai kita ini adalah berapa? Bahwa lambdanya sama dengan 90 cm, dan frekuensinya adalah 300 Hz. Oh, sekarang kita bisa mengecek nih, pernyataan mana yang benar, mana yang salah. Yang nomor 1, cepat rambat gelombang berjalan di dawai adalah 270 meter per sekon. Ingat, untuk menghitung besarnya kecepatan rambat, bahwa V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan saja, tapi di sini ingat satuannya di sini adalah meter per sekon, dan panjang gelombang kita adalah dalam satuan sentimeter, maka boleh dirubah menjadi 0,9 meter, sehingga panjang gelombangnya adalah 0,9 dikali 300 sama dengan 270 meter per sekon. Maka pernyataan 1 benar. Karena pernyataan 1 benar, maka pernyataan 2 adalah benar. Nah,
Kemudian pernyataan 2, frekuensi nada atas kedua dawai adalah 600 Hz. Oke, sekarang kita lihat. Kalau tadi gelombang yang terbentuk ketika nada dasar adalah 2 simpul dan 1 perut, kemudian untuk nada atas pertama adalah 3 simpul dan 2 perut, kira-kira kalau untuk nada atas kedua yang terbentuk adalah, tinggal ditambah aja ya, akan terbentuk sebanyak 1, 2, 3, 4 perut dan 1, 2, 3 4 simpul dan 3 perut untuk nada atas kedua. Nah, maka hubungannya bahwa lambdanya adalah, atau mungkin L-nya saja ya, lebih enak ya, bahwa pada panjang dawa ini L-nya adalah sama dengan berapa lambda? Adalah 3/2 lambda. Karena dia di sini dawanya tidak berubah, maka bisa dihitung enggak frekuensinya? Bisa. Bahwa untuk nada atas kedua, bahwa V sama dengan lambda kali F. Karena di sini di panjang gelombangnya adalah panjang dawanya 90, maka lambdanya adalah berapa? 3/2 kali lambda, sehingga lambda sama dengan 2/3 kali 90, sama dengan 60 cm atau sama dengan 0,6 meter, sehingga cepat lambatnya adalah 270 sama dengan 0,6 dikali frekuensi, maka frekuensinya adalah 270 dibagi 0,6. Apakah kira-kira di sini bisa menghasilkan 600? Tidak, di sini adalah hasilnya adalah 450 Hz. Maka pernyataan 2 adalah salah, karena 1T dan 3 benar, 2 salah, maka pernyataan 4 juga salah. Maka jawaban yang benar untuk nomor 10 adalah jawaban yang B, bahwa 1 dan 3 benar. Bagaimana untuk nomor 10? Sudah cukup jelas?